Baik, pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo, dan Anda juga masih bisa berinteraksi langsung dengan Cak Bowo di sini untuk konsultasi hukum, bisa sesuai dengan topik kita atau mungkin di luar topik ya. Sekali lagi, bagi Anda yang ada di rumah bisa langsung bergabung di 031 7320 333. Sekali lagi di 031 7320 333. Baik, yang ada di studio juga monggo silakan yang ingin bergabung, mungkin berinteraksi langsung dengan Cak Bowo. Ya, monggo. Dengan monggo. Ya. Monggo silakan. Jeneng kula Pak Murdivin. Pak Murdivin, Pak Mur. Gimana Pak Mur? Saking Jebuk. Nggih, terus ana apa Pak Mur? Kula mriki nyuwun tolong kali sampean Cak Bowo. Terus ana apa? Yoga kula sing pejan niku lho. Sing digebuki tiyang kula niku mpun lapor ten gane polisi. Enten 6 wulan tekan sakniki. Kok dereng enten nikuan ngoten lho. Nggih, terus. Ah, kula nyuwun tolong kali jenengan. Nyuwun keadilan ten jenengan Cak Bowo. Nggih, pun. Terus napa sing di minta napa? Nggih. Nggih, nek diurus sampai tuntas Cak Bowo ten sampean. Oh, tuntas. Nggih. Ya, melalui nggih. Nggih, kula terima. Masalahnya anaknya dianiaya terus meninggal terus lapor polisi sama polisi enggak diproses. Nggih. Dipetiaskan. Nggih. Ya wis suratane. Oke, Nggih. nanti. Polres mana? Polres mana? Sukodono Cak Bowo. Oh ya. Sampun? Sampun Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Pak. Ada lagi mungkin yang di studio yang ingin bergabung, monggo. Oh ya, silakan. Dengan Bapak siapa? Satu, nama Abimanyu, warga Jagir, Wonokromo. Oke, monggo silakan. Pak Bowo, saya mau bertanya tentang kaitan tentang uang jasa atau pungli itu Pak Bowo. Ya. Ya. Kalau yang terjadi pada pemerintahan kan dinamakan pungli itu Pak Bowo. Ya. Ya, kalau yang terjadi pada masyarakat biasa seperti di desa-desa gitu Pak Bowo, ada suatu tanda tangan tentang ahli waris itu, dia minta uang jasa, kalau tidak dikasih tidak dilayani atau tidak diberikan tanda tangan. Untuk itu apakah ini termasuk pungli Pak Bowo? Mohon penjelasan dari Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cak Bowo dijawab. Ya. Pak Mudikin ya, saya sampaikan ada laporan dari Pak Mudikin untuk Bapak Kapolda, Bapak Direskrim Jawa Timur, Bapak Irwasda, Bapak Propam. Ini adalah laporan dari masyarakat yang mana anaknya telah meninggal dunia, dianiaya oleh orang dan dilaporkan, sekarang dipetieskan oleh Polsek Sukodono. Oleh karena itu, mohon direspon sekali. Ini merupakan satu bagian orang-orang yang teraniaya. Satu, minta perlindungan hukum supaya proses ini supaya dipetieskan oleh Polsek Sukodono. Demikian Bapak Kapolda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak, saya sampaikan ini. Nah, kemudian oleh Pak Abimanyu, ketika ada masyarakat diminta ijazah dan sebagainya, kalau itu pelayanan publik loh ya, itu sebetulnya tidak ada. Tetapi biasanya antisipasi secara halus itu saya nggak minta loh. Kalau diberikan dengan ikhlas ya saya terima. Kalau ikhlas namanya nggak pungli, ikhlas. Tetapi kalau memaksa itu namanya pungli ya. Kalau tanda tangani saya tanda tangani. Tetapi saya nggak minta, kalau diberi secara ikhlas saya terima, itu kan sesuatu yang ikhlas. Nah, enggak apa-apa. Tetapi kalau maksa, laporkan aja, ya. Di mana itu? Itu dipelihara Pak Bowo. Sekarang nantinya tidak lanjuti oleh kepala desanya. Nah, kepala desa ya. Kalau sampai ada kepala desa yang minta-minta, laporkan aja ke satu yang punya kewenangan pungli, berpungli itu adalah Kapolda atau Kapolres yang sudah mendelegasikan. Laporkan saja, saya dipungli, tidak apa-apa. Nah, laporan itu dilindungi memangnya. Pelapor dilindungi oleh undang-undang. Jadi bisa saja laporan ya. Tapi lebih mengena nih kalau laporan di sini Surabaya TV, Hukum Mata Bowo ini. Pak Bowo, saya gimana ngurus ini kok lapor aja, sini sudah bebas. Tidak ada masalah, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan laporannya. Demikian Pak Abimanyu. Terima kasih. Terima kasih Pak Abimanyu. Ada lagi mungkin?
yang ada di studio mungkin monggo. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Pak Bowo, saya Dedi Iya, Pak Dedi. dari Rangkalor pinggir kali. Ya Pak Dedi. Saya mau tanya, benarkah keadilan yang diterapkan pemerintah itu menyejahterakan? Benarkah setiap pembangunan selalu ditunjukkan bagi kesejahteraan rakyat? Kalau ujung-ujungnya kita tergusur, tolong jelaskan Pak Bowo. Terima kasih. Itu ternyata kesejahteraan itu tidak ada di dalam masyarakat seperti sampean. Kesejahteraan itu hanya orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kekuasaan. Itu namanya. Nah, oleh karena itu penting sekali, ya toh, orang-orang dinas-dinas seperti apa yang disampaikan Bapak ini perlu ditatar oleh P4, penghayatan pedoman pada Pancasila itu. Ya. Kembali lagi, itu belum ditatar. Hatinya apa? Hatinya apa? Serakah itu. Sudah punya jabatan, masih oleh negara, ternyata menganiaya orang seperti sampean. Itu tidak memahami arti Pancasila. Maka presiden itu saya sangat setuju pada presiden kita Jokowi untuk ya memperdalam, untuk mensosialisasikan Pancasila ini penting sekali. Lah oleh karena orang nggak punya Pancasila seperti ini. Sehingga apa? Sehingga nganiaya tidak ada kemanusiaan, ya toh? Oh belas karena ada kemanusiaan, coba digusur orang yang begitu, itu nggak digunakan apa-apa, cuma nantinya ujung-ujungnya supaya ada proyek dan sebagainya masuk, ujung-ujungnya apa? Korupsi. Saya nggak punya motivasi, punya offset, punya tujuan, ya berogoti negara ya sudah. Niatnya nggak baik, itu namanya korupsi. Ya, Baik, terima kasih. Pak Dedi, ada lagi mungkin yang ingin bertanya di studio? Monggo. Oke, Monggo. silakan. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Ibu? Saya Bu Sri dari Rangkalor, Pak. Begitu. Begini Cak Bowo ya. Ya. Dari permulaan puasa sampai sekarang warga Rangkalor itu ngambang Pak, mikir. Nyuwun perlindungan kali Pak Bowo, keadilan yang seadil-adilnya supaya tidak digusur dan tetap di situ, Pak. Tadi biar tenang gitu loh, Pak. Kapan gitu ya, Pak ya? Nah, Terima kasih. demikian Bu Sri. Ya. Bu Sri, kalau kepingin tenang, Ya. nantinya buat surat. Surat nih Bu Sri. Ya. Rame-rame berapa warga pada bupati. Ya. Ya. Untuk agar ditempatkan di rangka itu Bu ya. Ya. Dekatnya irigasi itu ya, diberikan sewa atau apa istilahnya, atau diberikan sertifikat, diberikan apa supaya nanti dilepas tanah itu. Tapi yang bisa melepas adalah nanti dari bupati, Bu. Kalau mau tenang ya Bu ya. Ya. Tapi saya kira Pak Saifulillah, insya Allah nih Bu, teman saya juga nih. Saya nantinya kalau ketemu saya menyampaikan ya. Iya Pak, terima kasih. Kalau saya ketemu loh Bu ya. Ya, nyuwun Tapi saya perlindungan Pak teman Bowo. ini. Ya. Teman loh Bu. Iya. Saya tidak pernah ngerepotkan. Iya. Tanya Pak Saifullah. Saya tidak minta tolong apa-apa. Iya. Nggak pernah. Nyuwun keadilan Pak Ya, Bowo, nanti nyuwun nanti perlindungan Bu ya. kali Benar, Pak saya Bowo. teman saya. Nggih. Tapi saya nggak pernah ngerepotkan. Tapi kalau ketemu saya akan bicarakan bahwa sampai Bu Tuti dari Rangkawa dan warganya minta agar ya diberikan Alhamdulillah. tempat Ya, yang- terima kasih Oke. Pak Bowo. Oke Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi monggo yang ingin bertanya? Oh, sudah ya. Baik, Cak Bowo, ini kembali lagi ke masalah pungli. Iya. Berapa lama maksimal ancaman hukumannya bagi para pelaku pungli? Minimal nih Minimal 4 tahun, 4 tahun. Maksimal bisa? 20 tahun. Kena pasal korupsi tadi ya? Iya, seumur hidup ini Kak, nggak main-main nih ya. Pungli loh nih, Iya. jangan sampai pungli ya, ancamannya berat. Hmm. Makanya kalau orang pungli ya, OTT itu kan minimal 4 tahun. Iya. Tetapi kalau dia berhubungan nantinya ingin menjadi justice collaborator, Iya. dia akan diringankan. Hmm.
itu adalah hak sebagai penuntut. Kenapa? Mempertimbangkan oleh karena kerjasama untuk penegakan hukum di dalam pemberantasan korupsi, maka tuntutan diperingan. Itu ada memang di dalam, meskipun ancamannya minimal. Nah, seperti gini. Narkoba nih, sabu ya. Kata dapat hal ini memakai, mengedar dan sebagainya. Ketika dia itu ya pemakai dan itu ada pasal 127. Rehabilitasi seperti itu. Contohnya ada pertimbangan-pertimbangan. Meskipun ada minimal 4 tahun, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan di dalam klausul pasal-pasal. Jadi kalau menjadi justice collaborator itu ada sesuatu hubungannya dengan yang meringankan, pertimbangan-pertimbangan yang meringankan. Maka perlu sekali adanya salah satu. Kenapa kok ringan 2 tahun padahal minimal 4 tahun? Nah itu akhirnya ujung-ujungnya akhirnya kena semua. Nah akhirnya teriak A, B, C, D. Nah kan Nasruddin tuh tahu. Itu mau wis kena satu akhirnya kena semua. Kenapa? Karena tahu dia aliran dana itu. Seperti itu ya? Iya, ancamannya lo ya. Iya. Ada dendanya juga nggak, Cak Bowo? Oh denda, miliaran lagi. Miliar denda. Ada kalau nggak belikan kena. Tapi sebenarnya kembalikan kena berapa tahun, dan ada minimal ada satu subsidiarnya 6 bulan. 6 bulan ketika denda berapa tahun tergantung nantinya uang negara berapa yang dirugikan. Kalau pungli yang untuk kasus pidana biasa itu apakah masuk pemerasan juga kalau nggak di kantor pelayanan publik? Kalau itu orang biasa tidak jabatan bukan pungli, Ning. Namanya pemerasan. Meras, Ding. Tapi dengan kekerasan. Atau 335 perbuatan menyenangkan itu. Tapi kalau orang umum, Ning. Tapi kalau pejabat kena pungli. Pejabat itu orang yang diangkat sebagai pegawai negeri atau yang punya satu kekuasaan itu, Ning. Itu. Tapi kalau orang biasa seperti Pak Bowo, jasa namanya, jasa pengacara. Sesuai Undang-Undang 18/2003 pasal 21. Ini belum apa-apa. Soalnya nggak digaji oleh pemerintah, ya toh. Anggarannya namanya bukan APBD, APBN, tapi APBS, anggaran belanja sendiri. Aman kalau kasih Pak Bowo. Tring, 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 aman. Aman ya? Aman. Baik. Terima kasih untuk informasi dan juga waktunya, Cak Bowo. Kita sudah mendekati akhir perbincangan kita ini di Hukum di Mata Bowo. Mungkin ada tips-tips yang mungkin bisa disampaikan? Ya, kalau masyarakat tanya hukum aja, saya akan jawab. Pokoknya gak hukum karma, hukum media, hukum maya, hukum ya, pokoknya hukum loh ya. Saya jawab, ya. Bisa memberikan solusi singkat, jelas, padat, bagaimana? Oke. Tepat gitu tepat, mesti tepat. Soalnya baca nih, nggak baca nggak tepat. Baca nih. Oh, temanya apa? Baca dulu nih. Oh, kalau nggak baca ya lupa nih. Betul. Sama kayak saya. Iya nih. Baik, terima kasih Cak Bowo dan pemirsa, demikian untuk program Hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini. Saya Faria Mei beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi Jumat depan. Salam Surabaya TV.